Oke, halo semua. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke masa lalu, ke sebuah zaman keemasan yang sering banget kita lupain. Padahal zaman inilah yang jadi fondasi dunia modern kita sekarang. Coba bayangin deh, ada satu masa di mana satu kota jadi pusatnya ilmu pengetahuan seluruh dunia. Yuk kita langsung menuju ke sana. Biar kita kebayang sepenting apa era ini, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel deh. Kalian pernah mikir nggak, aljabar yang kita pelajari di sekolah itu asalnya dari mana sih? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Dan itulah inti dari cerita luar biasa yang mau kita bedah hari ini. Cerita kita dimulai di Baghdad. Tapi ini bukan sekedar ibu kota biasa ya. Di puncaknya, Baghdad itu pusat gravitasinya ilmu pengetahuan seluruh dunia. Sebuah kota yang emang sengaja dirancang untuk jadi yang terhebat. Jadi gini, di masa keemasan kekhalifahan Abbasiyah, para pemimpinnya itu punya visi yang radikal banget buat zamannya. Mereka percaya kalau pengetahuan itu adalah kekuatan. Makanya, Baghdad dibangun bukan cuma jadi pusat pemerintahan, tapi jadi semacam magnet raksasa yang narik semua pemikir, ilmuwan, dan filsuf paling hebat dari seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang, inilah pusat riset global pertama di planet ini. Nah, di jantung kota yang super cemerlang ini ada mesinnya. Mesin yang jadi motor penggerak seluruh revolusi intelektual ini. Sebuah institusi legendaris yang namanya Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan ini jauh lebih dari sekedar perpustakaan. Coba bayangin universitas riset top, lembaga penerjemahan, sama pusat inovasi zaman sekarang. Nah, gabungin semuanya jadi satu. Itulah Bait al-Hikmah. Disinilah naskah-naskah kuno dari Yunani, Persia, dan India gak cuma disimpan, tapi dihidupkan lagi, dikaji, dan dikembangin. Terus gimana cara kerja mereka? Prosesnya tuh jenius tapi sebenarnya simpel. Cuma 3 langkah. Pertama, kumpulkan. Mereka literally berburu naskah-naskah kuno dari seluruh dunia. Kedua, terjemahkan. Semua teks itu diterjemahin secara sistematis ke bahasa Arab. Dan yang paling penting, langkah ketiga, kembangkan. Nah, ini kuncinya. Mereka nggak cuma jadi tukang arsip, mereka benar-benar membangun di atas pengetahuan itu untuk menciptakan hal-hal baru. Lingkungan yang super subur kayak gini, ya pastinya melahirkan orang-orang yang luar biasa juga kan? Jadi, siapa aja nih rockstar intelektual dari era ini? Yuk, kita kenalan sama beberapa raksasa pemikiran yang karyanya benar-benar mengubah dunia. Kita lagi ngomongin orang-orang sekelas Ibnu Sina atau Avicenna yang buku kedokterannya jadi buku wajib di Eropa selama 600 tahun. Gila kan? Terus ada Al-Khawarizmi, jenius matematika yang bakal kita bahas lebih dalam. Dan Al-Farabi, filsuf hebat yang memastikan pemikiran Yunani kuno nggak hilang di telan zaman. Dan ini baru permukaannya aja loh, cuma puncak gunung es dari lautan intelektual yang ada di Baghdad. Pertanyaan besarnya, terus apa hubungannya semua ini sama kita sekarang? Nah, ini bagian paling serunya. Kalian bakal kaget banget ngelihat gimana karya mereka itu nyambung langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Ingat pertanyaan di awal tadi soal aljabar? Nah, ini dia jawabannya. Kata aljabar itu asalnya dari judul buku Al-Khawarizmi. Tapi yang lebih gila lagi, kata algoritma itu sebenarnya versi Latin dari nama dia. Jadi artinya gini, setiap kali kalian pakai handphone, searching di Google, atau scroll media sosial, pada dasarnya kalian lagi ngejalanin warisan dari seorang jenius matematika dari Baghdad abad ke-9. Sekarang kita pindah ke kedokteran, ada Ibnu Sina. Ensiklopedia medisnya, The Canon of Medicine, itu revolusioner banget. Saking hebatnya, buku ini jadi buku pegangan utama para dokter di seluruh Eropa dan dunia Islam selama lebih dari 600 tahun. Cara dia mendiagnosis dan mengobati penyakit adalah fondasi dari kedokteran modern berbasis bukti yang kita andalkan sampai sekarang. Dan jangan lupain Al-Farabi, si penjaga gerbang filsafat. Tanpa dia, banyak banget karya pemikir Yunani kayak Plato dan Aristoteles yang mungkin udah hilang selamanya. Dia itu jembatan intelektual yang nyambungin dunia kuno dengan Renaissance Eropa yang mastiin api pengetahuan itu terus menyala. Jadi, apa nih poin penting yang harus kita bawa pulang? Gampang, ingat aja 3 hal ini. 1, Baghdad jadi pusat ilmu pengetahuan itu bukan kebetulan, tapi emang sengaja dirancang. 2, mereka punya sistem yang keren lewat rumah kebijaksanaan untuk memajukan sains. Dan 3, yang paling penting, para pemikir dari era ini bukanlah tokoh kuno yang jauh di sana, tapi mereka adalah arsitek dunia modern kita. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir. Kita udah bahas aljabar dan kedokteran, tapi mereka juga merevolusi optik, astronomi, dan kimia. Jadi, coba lihat sekeliling kalian.
Teknologi atau penemuan modern apa lagi ya yang mungkin akarnya tersembunyi di zaman keemasan Baghdad? Sebuah pemikiran untuk kalian bawa. Terima kasih sudah menyimak.